Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Ad-Da'wah yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia harus bisa memberikan jawaban secara nyata dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan kita. Kita ini dari mana, mau kemana, apa maksud dan tujuan hidup kita, dan mengapa kita ini harus ada di dunia. Kita semua tahu bahwa makhluk hidup ini berasal dari sesuatu yang mati. Baik apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita dan dari ilmu pengetahuan hasil dari penelitian manusia, itu sudah jelas bahwa makhluk hidup berasal dari sesuatu yang mati. Pada surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ini kafir, padahal kamu ini berasal dari sesuatu yang mati. Kemudian Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan, kemudian dihidupkan lagi, dan kemudian kamu kembali kepada Allah. Nah, setelah kita menjalani kehidupan, yang pertama kita harus mampu bertahan hidup, yakni bertahan dari berbagai penyakit, karena waktu itu manusia dalam keadaan bayi rentan diserang oleh penyakit. Setelah itu kita belajar merangkak, belajar berjalan, kemudian belajar mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu pun kita jalani dengan susah payah. Cukupkah setelah kita mendapatkan ilmu pengetahuan? Belum, kita pun susah payah untuk bekerja. Setelah itu berkeluarga juga dengan susah payah, kemudian kita mengumpulkan harta dengan susah payah juga. Lalu kemudian kita meninggal dunia tanpa membawa apa-apa dari hasil tetesan keringat kita. Dulu kita pernah diajari saat sekolah atau kuliah, life was struggle. Hidup adalah untuk berjuang. Lalu ada pertanyaan, apa yang harus kita perjuangkan? Kita jawab, yang kita perjuangkan adalah kelangsungan hidup kita dan kelestarian generasi anak cucu yang akan datang. Maka muncul pertanyaan lagi, untuk apa kita bertahan hidup?
Padahal mau atau tidak, cepat atau lambat, semua yang hidup ini pasti mati. Lalu untuk apa kita bertahan hidup? Nah, kalau kita membaca tulisannya Charles Darwin dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species, manusia dibagi dalam dua fase, dan inilah yang dijadikan oleh dijadikan falsafah hidup oleh orang-orang sekuler dan ateis. Fase yang pertama adalah struggle for life, yang kedua struggle for existence. Struggle for life artinya berjuang untuk bertahan hidup meskipun menjalani kehidupan dengan menderita. Tidak mau mati, bertahan hidup padahal hidup menderita. Itu uniknya manusia. Nah, kalau sudah mapan, hidupnya sudah mapan, maka manusia ini berjuang untuk meraih kedudukan, meraih keberadaan dan kekuasaan, dan kebanyakan kemudian manusia seperti ini menjadi manusia predator bagi manusia lainnya. Nah, dalam istilah falsafah Jawa itu ada istilah kalau masih berjuang bertahan hidup, istilahnya meneh aku mangan opo. Lah kalau sudah hidupnya mapan, istilahnya meneh aku mangan sopo. Itulah manusia. Bahkan kita sering diingatkan oleh Allah pada surat Al-An'am, manusia yang tidak sadar tentang dirinya akan menjadi ternak bagi manusia lainnya. Sekali lagi, manusia yang tidak sadar tentang dirinya akan menjadi ternak bagi manusia lainnya. Kita ternak bagi siapa? Bagi manusia predator. Nah, kita punya surat Al-An'am, artinya ternak, tapi kita nggak sadar. Nah, kami kembalikan lagi. Kita coba memperhatikan diri kita sendiri. Sejak kecil, waktu itu kita belum punya uang banyak, kita kepingin makanan yang enak, makan udang windu, makan durian, dan lain-lain. Tapi setelah punya uang, ternyata kalau makan udang windu tidak boleh, makan durian tidak boleh. Bahkan ada orang kaya raya pernah mengundang kami, mengundang di rumah makan. Nah, ternyata apa? Dia menyampaikan kepada saya, silakan Pak Masud pesan, tapi mohon maaf saya tidak boleh makan sembarangan. Saya hanya boleh makan tahu tempe yang tidak boleh dikasih garam. Coba, orangnya ini tangannya banyak, memang dia developer pengembang. Mobilnya Alphard punya, BMW punya, Mercy punya, istrinya masih muda, cantik, kinyis-kinyis. Tapi percuma. Nah, pernah suatu hari saya di Malaysia
ternyata tuan rumahnya meskipun punya mobil banyak, ya pas musim kemarau kami naik mobil BMW, apa yang terjadi? Dia bilang, mohon maaf Haji Masud, saya alergi AC. Ini benar kejadian. Nah, dari sinilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita introspeksi pada diri kita. Tujuan hidup kita itu apa sih sebenarnya? Nah, istilahnya begini, apakah kita hidup ini hanya makan, kerja, istirahat, makan, kerja, istirahat, apakah hanya begitu? Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita sekalian, Allah yang maha kasih sayang kepada kita tidak menghendaki hamba-hambanya, makhluknya yang bernama manusia ini hidup dalam kebingungan dan kegalauan. Maka Allah mengajari kita tentang arti, makna, tujuan hidup kita ini. Nah, kita ditunjukkan sebagaimana yang termaktub pada surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Penghambaan diri kita kepada Allah, itulah satu-satunya tujuan hidup kita. Oleh karena itu, siapa saja yang hidupnya tidak mau menghambakan diri kepada Allah, maka hidupnya sia-sia belaka, tidak ada artinya dia hidup di dunia. Sekali lagi, siapa saja yang hidupnya tidak mau menghambakan diri kepada Allah, maka hidupnya sia-sia belaka, tidak ada artinya dia hidup di dunia. Sebab satu-satunya tujuan hidup hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita perlu ingat, menghambakan diri, ya, kita sering ada kesalahan dalam pemahaman. Seperti istilah sholat, itu kita sering menyebutnya dengan sembahyang. Ya, jadi kita perlu hati-hati. Nah, sebagai contoh, mohon maaf, kalau kita menerjemahkan kata jannah dari bahasa Arab Al-Quran itu, mesti bahasa Indonesianya atau bahasa Jawa kita sebut surga atau swarga. Nah, oleh karena itu, mengapa sekarang ini orang-orang Hindu, orang Buddha itu malas masuk Islam? Karena ada kesalahan dalam persepsi dan penerjemahan yang mengakibatkan kesalahpahaman. Kalau menurut Hindu dan Buddha, surga itu adalah kehidupan, ya, setelah kematian, itu level terendah, ya, level terendah. Kita bisa melihat bagaimana rumah ibadah, ya, tempat ibadahnya orang-orang Hindu dan Buddha, terutama Buddha, itu ada
tiga apa itu? Tiga payung. Rumah ibadahnya itu kelenteng apa? Mesti kan tiga. Nah, gambaran yang atap paling bawah itu adalah surga, yang atas itu nirwana. Jadi kalau hanya pada taraf surga itu mereka siswa bahwa itu tahap terendah. Nah, begitu pula kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya dalam istilah, ya, dalam pemahaman kita dulu adalah hanya sembahyang. Sembahyang itu sebenarnya singkatan dari menyembah Sang Hyang Widiwasa. Nah, perlu kita ingat pada surat Ad-Dariyat ayat 56 sampai ayat 58. Yang tadi yang ayat 56 itu dilanjutkan ma uridu minhum mirrizqi wa ma uridu ayyud'imu. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka dan aku tidak menginginkan untuk diberi persembahan. Nah, kita perlu menyadari apa yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah. Nah, ini biasanya ucapannya hanya ketika mendapatkan ditimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sebenarnya ini jangan hanya diucapkan pada waktu kena musibah. Ini jadikan sebagai kesadaran diri kita bahwa apa yang ada pada diri kita ini milik Allah. Kita ini dipinjami oleh Allah. Karena kita ini dipinjami oleh Allah dan kita memang milik Allah, maka tutur kata kita, pikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita, langkah kita ya harus mengikuti taat, patuh, tunduk, pasrah, sadar kepada Allah. Karena kita ini milik Allah. Lah yang menjadi persoalan adalah ketika kita sering menerjemahkan kata-kata Abdul, ya seperti pada surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas ubudullaha rabbi ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ diartikan di terjemahan itu, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau sembah dalam arti persembahan, kira-kira apa yang kita persembahkan? Wong kita ini adalah milik Allah. Ya, mari kita koreksi lagi tentang diri kita ini. Kalau itu kita artikan sembahlah Tuhanmu, apa yang kita persembahkan kepada Allah? Padahal apa yang ada pada diri kita itu milik Allah.
Makanya diingatkan oleh Allah, tujuan kita menghambakan diri kepada Allah, tujuan hidup kita, dan Allah tidak membutuhkan rizki, juga tidak membutuhkan makanan dan juga persembahan. Nah, dari sinilah kita menyadari bahwa Allah tidak membutuhkan kita, karena kita ini milik Allah. Juga tidak membutuhkan makanan, karena Allah mampu menciptakan segala galanya. Allah tidak membutuhkan ratna mutu manikam yang begitu indah menyilaukan mata dan hati kita. Tidak butuh semua itu. Malahan di suatu hari Bani Israel merasa dirinya ini sangat dicintai oleh Allah, dan mereka merasa bahwa Allah membutuhkan mereka. Nah, kemudian Allah memberikan kisah kejadian itu kepada kita, tertulis pada surat Ibrahim ayat 8. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata pada Bani Israel, nah sekarang Allah mengingatkan kita, in takfuru antum, jika kamu itu kufur, durhaka, ingkar pada Allah, jangankan hanya kamu, wahai orang Jawa Timur, wahai orang Indonesia, wa man fil ardi jami'a, bahkan seluruh manusia di bumi ini kufur, durhaka, ingkar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Maha kaya artinya tidak membutuhkan apa-apa. Meskipun kita ini tekun beribadah kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun kemahaagungan, kemahamuliaan, dan kemahasucian Allah. Kita durhaka, ingkar, kufur terhadap Allah, tidak mengurangi sedikit pun kemahaagungan, kemahakuasaan, dan kemahasucian Allah. Nah, kita perlu menyadari Allah tidak membutuhkan apa-apa, karena segala sesuatu itu adalah milik Allah. Lalu apa yang kita persembahkan? Kalau kemudian kita menerjemahkan kata-kata ubudullah, sembahlah Allah, perlu diingat, sementara ini masih banyak akidah kita terpengaruh oleh keyakinan agama lain. Kalau Yahudi dan Kristen berkeyakinan Tuhan membutuhkan ibadah mereka dalam arti kebaktian. Nah, dulu di Griya Mapan itu ada pendeta, tapi pendetanya sudah mati di penjara itu. Itu katanya ada patung Bunda Maria menangis. Masih ingat ya dulu? Itu kan bohong itu. Katanya meneteskan air mata darah gitu. Ya karena mereka itu punya keyakinan Tuhan membutuhkan mereka. Dan ini wajar kalau mereka punya keyakinan itu, sebab memang di dalam kitab sucinya tertulis di dalam
Bible itu, nah kalau orang Kristen menyebutnya perjanjian lama, orang Yahudi nggak mau kitab sucinya disebut perjanjian lama. Tepatnya di Taurat kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6, di situ ada cerita setelah Tuhan melihat manusia di bumi berkembang menjadi banyak dan hati mereka cenderung pada kejahatan, maka menyesallah Tuhan telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi hati Tuhan pilu, menyesal telah menjadikan manusia di bumi karena hati manusia cenderung pada kejahatan. Itu ajaran orang lain, sehingga sering kita melihat, terutama saat sholat tarawih, padahal kita sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, rubba shaimin falaysa min siyamihi illal ju' wal atas, wa rubba qaimin falaysa min qiyamihi illas sahar. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan nilai yang baik dari puasanya itu, kecuali dia lapar dan dahaga. Dan banyak pula orang yang qiyamul Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan nilai yang baik dari qiyamul Ramadannya, kecuali hanya kelelahan. Nah, mengapa orang qiyamul Ramadan atau sholat tarawih kok tidak mendapatkan nilai yang baik? Disebabkan ya, sholat tarawihnya sholat simbolis. Yang penting sholat. Sehingga imam sholat tarawih itu kan ada dua macam. Yang pertama, imam yang disenangi makmum, dan imam yang dibenci makmum. Nah, imam yang dibenci makmum itu biasanya kalau ngimami bacaan Qur'annya panjang, rukuknya durasinya agak lama, begitu pula sujudnya. Nah, tadi saya ditawari yang ngimami Ustadz apa imam sini, saya jawab imam sini aja. Kalau saya yang ngimami itu biasanya setengah jam loh Pak. Bener ya. Nah, kita padahal sudah tahu kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kita disuruh oleh Allah untuk mendengarkan dan diam supaya kita mendapatkan rahmat. Lah, kurang apa? Jadi karena kita masih dalam format pemikiran bahwa Allah membutuhkan kita, Allah membutuhkan untuk diibadahi, pada akhirnya kita dalam beribadah tidak hanya sholat, ya ibadah simbolis, tidak dalam ibadah yang sebenarnya. Seakan-akan kita ini menipu Allah. Padahal perlu diingat, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Malah kita ini diingatkan oleh Allah pada surat Fatir ayat 15,
Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamu ini amat sangat membutuhkan Allah, sedangkan Allah itu satu-satunya yang maha kaya lagi maha terpuji. Kita yang membutuhkan Allah, Allah tidak membutuhkan kita. Lah kok lucu, kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu curhat kepada Allah yang biasanya itu di tengah malam pada sholat isya kita diberi kesempatan bertemu dengan Allah, yaitu qiyamul Ramadan. Kecepet-cepetan ingin selesai, segera ingin pulang. Padahal Allah memberi kesempatan kita. Lah kira-kira yang butuh itu kita atau Allah? Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Nah, oleh karena itulah bahwa pengertian kita menghambakan diri kepada Allah itu adalah taat, patuh, tunduk, pasrah, sadar kepada Allah. Itulah hakikat kita menghambakan diri kepada Allah. Nah, ada hal yang menarik di beberapa ayat Al-Quran itu. Kita diperintah untuk menghambakan diri kepada Allah, tetapi Allah tidak membutuhkan kita. Terus untuk apa kita beribadah? Nah, disinilah Allah mengajari kita. Pada surat An-Nur ayat 52, Allah berjanji kepada kita, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, takut kepada Allah dan menjaga diri dari noda-noda dosa, mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan, kejayaan hidup. Ya, ini janji Allah. Jadi mengapa kita ini diperintah taat, patuh, tunduk kepada Allah, diperintah menghambakan diri kepada Allah agar kita meraih kemenangan, kejayaan hidup fid dunya wal akhirah. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Surat Al-Insan ayat 2, yang artinya sesungguhnya Allah telah menunjukkan jalan itu, jalan keselamatan hidup, jalan kebahagiaan hidup, jalan kebenaran hidup. Nah, petunjuk Allah ini ada yang bersyukur untuk menerima dan memanfaatkannya, ada pula yang kufur. Nah, kalau kita sudah ditunjukkan jalan kebenaran hidup, kita menjadi hamba Allah, taat, patuh, tunduk kepada Allah, meraih kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan hidup. Sebaliknya kalau kita ini menutup diri dari hidayah Allah, kufur, apa yang terjadi? Ingat, Allah tidak akan menyesali kita. Tapi apa yang terjadi kalau kita kufur terhadap Allah?
pada surat Toha ayat 124 sampai ayat 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang tidak menghiraukan peringatanku, yang mengabaikan ayat-ayatku, yang tidak memperhatikan perintahku, apa yang terjadi? Maka baginya mendapatkan kesempitan hidup. Ya, kalau kita tidak mau taat, patuh, tunduk kepada Allah, tidak menghiraukan peringatan dan mengabaikan ayat-ayat Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan kesempitan hidup. Yang istilah bahasanya cakar tolong, kaya-kaya urip ngene dunya sing ombohe sak godhong kelor. Mungkin kita membantah, lah itu orang-orang kafir itu kok kaya-kaya. Ingat, bergelimang harta tidak menjamin pemiliknya mendapatkan kebahagiaan hidup, tidak menjamin dia mendapatkan keselamatan hidup. Bapak-bapak masih ingat raja kapal Yunani yang bernama Onassis, putri semata wayangnya bunuh diri. Coba bisa kita bayangkan, raja kapal dunia punya kapal banyak, lah mau beli apa bisa. Nah, tapi ternyata sang anaknya meskipun berada di rumah yang begitu mewah, kepingin apapun akan keturutan, tetapi ternyata dia bunuh diri. Nah, cobalah kita lihat, mohon maaf, yang namanya selebritis, artis. Mengapa disebut selebritis? Karena kehidupannya selalu selebrit. Selebrit itu merayakan hidup, bergelimang harta. Tapi ternyata cobalah bagaimana kita lihat kehidupan mereka. Mengapa mereka harus bercerai? Rumah tangganya berantakan, anak-anak jadi korban. Yang lebih ironi lagi, oh berarti sudah selesai ini. Yang lebih ironi lagi, yang namanya pelawak itu kan kerjaannya menghibur orang. Tapi anehnya karena kesedihan dia ini biar tidak tampak dari publik, nah ternyata kemudian banyak mereka lari dari kehidupan nyata dan mereka ya mengkonsumsi narkotik sehingga banyak yang ditangkap itu. Nah, ironi kan? Ya kenapa begitu? Ya ini Allah sudah ingatkan, siapa saja yang tidak mau memperhatikan peringatan-peringatanku, tidak menghiraukan ayat-ayatku, maka baginya mendapatkan kesempitan hidup. Kesempitan hidup ini bukan di akhirat loh ya, di dunia. Nah, baru setelah itu dijelaskan oleh Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti akan aku kumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan buta.
Lah orang ini yang tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah bertanya kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal waktu di dunia saya bisa melihat? Apa jawabannya? Jawaban dari Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itulah akibatnya ketika aku turunkan ayat-ayatku, aku turunkan Al-Quran, kamu melupakan, kamu mengabaikan. Bahkan sekarang ini ya banyak, ya istilahnya kamu mempermainkan ayat-ayat Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Nah sekarang pun aku melupakan kamu. Kamu termasuk orang yang diabaikan, dilupakan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Ad-Da'wah yang dirahmati Allah, kita kembalikan pada diri kita. Apa yang ada pada tubuh kita dan apa yang ada di luar dari kita, segala-galanya adalah milik Allah. Jadi pengertian sembahlah Allah dalam Islam, penerjemahan dari kata-kata abdul itu dalam pengertian taat, patuh, tunduk, pasrah, sadrah kepada Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, karena kita adalah milik Allah, maka tutur kata kita, pandangan kita, pendengaran kita, gerakan tangan jemari kita, dan langkah kaki kita hendaknya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan jangan sampai kita mengotori milik Allah ini, karena apabila kita mengotori diri kita, maka secara logika otomatis pemiliknya juga marah. Ya, pasti itu pemiliknya akan marah. Nah, mengapa kita kemudian di antara penghambaan diri kepada Allah itu adalah kita melakukan sholat? Ya, sholat itu sebagai starting point, titik awal kita melangkahkan kaki menjalani kehidupan. Maka dalam melangkahkan kaki kita menjalani kehidupan ini, kita membutuhkan bimbingan, rahmat, lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita yang sudah berpuasa hampir sebulan dan qiyamul Ramadan hampir sebulan juga bisa kembali kepada fitrah dan menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.